warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pergi belanja ke toko Raka. Cakep. Beli sayur masak di rumah. Mantap. Sebelum acara dibuka, mari ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, berkat rahmat dan ridhonya di pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama di gedung pertunjukan teater tertutup UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan kita semua pada pagi ini diberi kesehatan. Amin. Dalam acara Halal Bihalal 1 Syawal 1444 Hijriah. Tidak lupa kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah yang diwakili oleh staf ahli gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak Dr. Berlin Hamdan Galung Sakti MPPM. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Masih ada Bunda, ini Bapak kita nih. Ya, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Anis Beni Bahtiar MSI. Terima kasih Bapak kehadirannya. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dr. Anda Siti Nurhuda MSI. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya Aki, ya, banyak yang hadir nih pada pagi ini. Ya. Ada perwakilan dari 27 kabupaten kota. Terima kasih. Ada perwakilan yang telah hadir pada pagi ini. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Selanjutnya ada juga alumni. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kehadirannya. Ada juga Ki seniman budayawan. Terima kasih atas kehadirannya. Ada juga Asosiasi Pariwisata. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadirannya. Ada siapa lagi Ki? Ini tentunya yang nanti akan memberikan nasihat buat kita. Oke. Bapak Kiai Haji Tengku Maulana SM. Terima kasih Bapak Tengku. Mudah-mudahan sudah berada di seputaran kita ya. Iya, mudah-mudahan. Ya. Lanjut Aki, ada siapa lagi? Ini ada ibu kita nih. Siap. Ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Beserta jajaran Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Iya. Dan ada juga Ki. Siapa tuh? Tadi lupa tuh. Apa tuh? Ada Asosiasi Pariwisata. Asosiasi Pariwisata. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Mempersingkat acara. Betul. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana aku
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya ada acara Bunda. Apa lagi? Ini nih Bunda, rasanya kurang hikmat ya. Ada sesuatu yang memang kalau tidak dilantunkan itu rasanya kurang semangat ya. Baik Bunda, selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Sumarlin. Dan sari tilawahnya adalah Teh Tika Nuryanti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنة وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu
orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Bapak Ustadz Sumarlin ya, dengan sari tilawah Ibu Tika ya. Baik hadirin sekalian, dan tiba saatnya untuk sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Dr. Randes Beri Bahtiar MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang ekonomi dan pembangunan, Bapak Dr. Berli, terima kasih Pak. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati para sesepuh, seniman dan budayawan yang hadir memenuhi undangan kami. Hadir alhamdulillah Kepala Dinas periode terdahulu Pak Nunung, terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tengku Maulana SM selaku penceramah. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekretaris Dinas Kepala Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu dari kalangan akademisi dan Ketua Asosiasi Pariwisata yang hadir atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Damra Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai Purna Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta hadirin undangan yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini dapat hadir pada acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjung pada Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa mengantarkan kita ke agama Islam yang selalu diliputi oleh cahayanya.
Mengawali sambutan ini dengan kerendahan hati selaku pribadi dan sebagai kepala dinas saya mengucapkan taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Silaturahmi keluarga besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat selain dimaksudkan untuk menjaga, menjalin keakraban, juga komunikasi di antara kita semua. Dengan tema jadikanlah semangat halal bihalal untuk menjamin silaturahmi dan sinergi menuju insan pariwisata yang berbudaya dan berakhlak. Diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi di antara kita, baik yang masih menjadi pegawai maupun yang sudah purna bakti atau sesepuh seniman budayawan, kalangan akademisi dan asosiasi, serta tentunya dengan pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat yang bersinergi di dalam upaya pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Karena dengan bersilaturahmi akan terwujud kolaborasi yang baik. Hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki jumlah pegawai 255 pegawai dengan rincian 155 PNS dan 100 non-PNS. Dengan berbagai program dan kegiatan yang dibebankan ke Disparbud ini sangatlah berat karena sektor pariwisata dijadikan lokomotif perekonomian Jawa Barat. Tentunya tidak lupa juga berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari stakeholder pariwisata dan kebudayaan, baik dari unsur pemerintah kabupaten kota, pengusaha, sesepuh, seniman dan budayawan, akademisi dan asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi bidang kepariwisataan hingga pelayanan dan kinerja bidang pariwisata dan kebudayaan yang dihadirkan bisa lebih baik lagi. Potensi pariwisata Jawa Barat luar biasa, jauh melebihi keindahan dari Provinsi Bali. Namun demikian, PR besar kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar mereka siap untuk menerima wisatawan yang hadir ke wilayah atau daerah yang ada di seluruh Jawa Barat. Saya sangat meyakini manakala kolaborasi yang kita bangun dan komitmen yang kita bangun bisa sejalan, insya Allah Jawa Barat akan melahirkan juara lahir dan batin. Sebelum menutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Ke Jakarta lewat Sukabumi, jangan lupa beli sayuran dan ikan patin. Mari tingkatkan tali silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Naik pesawat ke Sulawesi, dilanjutkan berlayar menuju Banjarmasin. Perkuat sinergi dan kolaborasi agar terwujud Jabar juara lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Ternyata Pak Kadis itu juga pinter ini ya, pantun. Iya. Oke. Baik hadirin sekalian, selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Daerah yang akan diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan, yaitu Bapak Dr. Barli Hamdani, Kelung Sakti MPPM, disilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Beni Bahtiar MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,
Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Tengku Maulana SM selaku penceramah. Alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Dinas yang membidangi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para pegawai purna tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu dari kalangan akademisi dan Ketua Asosiasi Pariwisata. Yang saya hormati seluruh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat beserta hadirin undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga hari ini tepat di bulan Syawal kita berkesempatan bertemu pada acara yang sangat berbahagia ini, yaitu Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan untuk senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjasa mengantarkan kita semua ke dalam agama Islam yang penuh diliputi cahaya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya dan juga dipersatukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekda yang tadi malam memberikan disposisi kepada saya untuk hadir dalam kegiatan pada hari ini. Dan untuk itu izinkan saya juga menyampaikan sambutan tertulis dari beliau. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang kita hilap, rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadirin yang saya hormati, menuju tahun 2024 sebagaimana kita ketahui bersama merupakan tahun politik, tahun sosial di mana politik harus kondusif sehingga kita harus damai dalam melaksanakan pesta demokrasi. Hindari perselisihan karena berita bohong akan meningkat di tahun politik. Klarifikasi kembali setiap berita yang masuk dan mari kita bersama-sama menyukseskan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota dengan tekad dan semangat, dengan langkah dan karya yang nyata. Untuk itu saya berharap dengan adanya kegiatan Halal Bihalal ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan rasa kebersamaan yang kokoh di antara kita. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridhonya kepada kita semua sehingga segala niat yang baik, pengabdian dan berbagai ikhtiar yang kita tempuh diharapkan senantiasa bernilai ibadah serta mampu memberikan manfaat yang berlipat ganda bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, Diploma SE MN. Baik, hadirin sekalian, demikian tadi sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah ya,
yang diwakili oleh staf ahli gubernur dari bidang ekonomi dan pembangunan, yaitu Bapak Dr. Berlin Hamdani Galung Sakti MPPM. Bunda, sekarang apa nih? Selanjutnya apa nih? Ada apa, Aki? Apa ya? Aku lupa nih. Ya Allah, Aki. Maklum sudah tua Bunda. Iya. Tausiah ya. Iya, sebetulnya Bunda begini Bunda. Kebetulan Syaki ini selalu rasanya itu hati itu banyak dosa dan perlu pencerahan Bunda. Iya. Ya, oleh karena itu perlu nih Syaki buat khususnya buat Syakin ya, umumnya buat kita semua ya Bunda ya. Oke, kami persilakan ini yang untuk penceramahnya ini siapa Bunda? Bapak Kiai Haji Tengku Maulana SM dipersilakan untuk menyampaikan tausiahnya dengan tema jadikan semangat halal lebih halal untuk menjalin silaturahmi dan sinergi menuju insan pariwisata yang berbudaya dan berakhlak. Dipersilakan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anjalal qur'ana hudal lil muttaqina warahmah wa atamma bihi ala ummatin sallallahu alaihi wasallam abdolan nikmah amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatu iman, jamaah silaturahim, keluarga besar Dinas Disparbute, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ceramah kita saat ini, saya hanya ingin memberikan penjelasan tentang kiat praktis untuk menggapai bahagia hidup dunia akhirat. Siapapun kita, maka kita sangat berharap dalam hidup ini ingin bahagia. Orang kebanyakan mengukur kebahagiaan itu selalu dari keduniaan. Kita menyebut si fulan itu sukses dan bahagia melihat johir keduniaan. Di kantor menjabat, rumahnya gedung bertingkat, mobilnya sedan mengkilat, depositonya berlipat, tanahna diunggal tempat, istrina cantik memikat, jumlahna aya opat. Itu ukuran kebanyakan. Apakah itu benar atau salah? Tentu saja ukuran kebanyakan orang ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Secara fitrah kita semua ingin mendambakan ukuran dari kebanyakan orang tadi. Tetapi Islam punya konsep yang jelas. Jika ibu bapak ingin bahagia dalam kehidupan dunia akhirat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada 4 perkara yang ketika seseorang memiliki 4 perkara itu, maka dia dijamin akan bahagia dunia akhirat. 4 perkara yang dimaksud: 1, miliki baitun
wasi'un. Miliki rumah yang luas. Yang dimaksud rumah yang luas di sini jangan bayangkan satu rumah dengan arsitektur modern yang dibangun di atas lahan tanah ribuan meter. Di depan ada lapangan parkir yang menampung puluhan mobil. Di belakangnya ada kolam renang dan lapangan tenis. Bukan itu. Bukan jaminan orang yang punya rumah besar, lalu halaman luas, kebutuhan refreshing pribadi dipenuhi, bukan itu yang dimaksud. Karena kalau kita merujuk kepada Rasul, manusia di dunia dan di akhirat yang paling bahagia itu adalah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rumah beliau itu sangat sederhana dan dibangun di lahan tanah yang sangat terbatas. Kalau tidak salah bocorannya rumah Nabi itu hampir 4 kali 5. Dapur didinya, tempat tidur didinya, jadi beda seetik lah. Ibu, bapak, apalagi kalau kita melihat kepada acara-acara tayangan film atau acara tertentu di TV, bapak ibu barangkali pernah melihat atau pernah mendengar ada satu program acara di TV yang namanya Tim Pemburu Hantu. Acara Tim Pemburu Hantu itu sekarang sudah tidak tayang lagi karena tim pemburu hantunya capek. Ngebeberik jurik, tebeak-beak. Itu saya perhatikan acara Tim Pemburu Hantu. Dia mengemas tampilan casingnya seolah-olah seperti ulama, pakai jubah, kemudian kepalanya ditutup sorban, janggot panjang-panjang. Padahal ukuran ulama itu tidak terletak pada janggot, dak mbek oge janggotan. Gelut jeung jin, abuskeun ka botol. Dan member-member yang memerlukan jasa tim pemburu hantu itu rumahnya besar-besar dan bertingkat. Tidak ada yang memerlukan jasa tim pemburu hantu itu rumahnya kecil. Komo letik menang kontrak, jurik teu betahun. Jadi jurik teh disinyalir betah di rumah yang besar dan bertingkat. Apalagi kalau rumah itu dibangun dari dana hasil korupsi. Jurik kabeh. Sampai di mana bete? Ibu, bapak yang dirahmati Allah. Ternyata ini bukti nyata. Rumah johirnya besar dan luas bukan jaminan. Yang dimaksud Nabi, jika bapak ibu ingin bahagia dalam meniti kehidupan dunia akhirat, miliki rumah yang luas. Ini maknanya baitun wasiun itu bimakna kolbun salimun, hati yang tentram. Jadi bahagia itu ada di hati. Hati yang tentram. Semohon ya hirup kene itu. Jangan sibuk dengan handphonenya masing-masing ya. Da ayeuna kan waktuna ngupingkeun abdi. Konsentrasi ieu teh ngaji setahun sekali. Geus ngaji setahun sekali, ustadna datang deui ka dieu, lain urang ngeunda kedatangan ustad. Sok konsen ieu. Ngara aya warna lah. Rutinitas kita tinggalkan dulu. Da mau aya tungtungna. Lanjut. Sampai di mana bieu teh? Sanes juri. Kalau mau bahagia, buatlah hati ini tentram. Bagaimana untuk menentramkan hati itu? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Banyaklah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu artinya kita harus senantiasa mengisi dan menghiasi waktu-waktu kita di dunia ini untuk diorientasikan dalam rangka kepentingan ibadah kepada Allah. Jadi sing seueur taat ke Allah.
ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh. Ingat Bapak Ibu, hidup di dunia kita dibatasi waktu. Tidak lama, ASN itu pensiun 58. Kepala Dinas Kaluhur genep puluhan pensiun. Pak Sekda ge bulan September konon bade pensiun. Mau alami semuhun genep puluh 70 jatah hirup teh. Rasulullah oge mautna genep 3. Jadi sunnah maut teh genep 3. Lamun aya nu di atas genep 3 hirup keneh eta teh teu nyuna. Nabi saja meninggal 63. Jadi Nabi katakan a'maru ummati bainas sitin ila sab'in wa aqalluhum mayajuju jalik. Ketahuilah umatku, usia kalian di dunia ini paling panjang 60-70. Ada yang kurang, ada yang lebih. Saya kalau ceramah di sini seperti ceramah di gedung bioskop itu. Asa dilalajoan kuring teh. Sampai di mana bete? 60-70. Umur kita ini kisaran 60-70. Nike Ardila, Neng, pernah dengar Nike Ardila, Neng? Allahu Akbar. Usia 19 tahun meninggal dunia. Sakitu gelisna Nike teh maut. Nu gelis oge maut. Komo nu goreng patut. Tapi biasanya nu goreng mah cenderung sok panjang umur. Kunaon nu goreng sok panjang umur? Malaikatul mautna horeameun. Ican waktu nama. Poinnya adalah jangan biarkan jatah hidup kita ini berlalu tanpa nuansa ibadah. Maka kalau kita ingin bahagia, banyak-banyak taat ibadah ke Allah. Bekerja sebagai ASN, ibadah niatna. Jihad, berikan yang terbaik. Jadi berat. Kalau Bapak Ibu sebagai ASN paham itu berat. Karena seorang ASN itu ada komitmen mengabdi, itu kalimat mengabdi itu abdi negara. Tapi jangan terlalu berlebihan karena kita ini sebagai pribadi muslim ngabdi ka nagara teh niatna ibadah ke Allah. Berikan yang terbaik. Di mana ajal datang dengan cara apapun sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah kita akan tenang. Tidak ada kegelisahan, apalagi rasa khawatir atau takut. Allahu Akbar. Makanya saya hari-hari saya setiap hari teh tablik terus kuring mah. Ramadan kemarin sehari 5 tempat. Sampai giung nerima amplop. Saking giungna amplopna dipiceun, jerauna diamankeun. Da ustad oge jelema. Mohon maaf ini panitia ya. Kalau saya berkata amplop sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Hanya sekedar mengingatkan. Bisi poho. Sampai di mana betul? Saya mah baru pertama ada jamaah begini. Eureun di amplop. Insya Allah neng akan di posisi manapun, sebagai apapun kita hidup di alam dunia, berperan sebagai apapun, orang Islam yang paham, dia akan niatkan ibadah dalam melakukan apapun. Ini semua dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi kematian yang datangnya tidak terduga. Insya Allah, kalau ini sudah kita tanamkan, hidup kita akan bahagia. Tidak akan pernah ada rasa gelisah. Dan itu yang saya rasakan. Ikhlas, sing ikhlas.
abdi ge kitu. Jadi mau balik teh ikhlas. Saya tidak pernah tergoyahkan dengan istilah Ustadz waktunya Ustadz pakai manajemen. Wah saya bukan pakai manajemen. Nabi oge tidak pakai manajer. Jadi mau balik mah WA nanti saya balas. Sabar menanti. Ada waktu saya sehat jemput. Saya pernah ada yang datang ke rumah. Pak Kiai kalau diundang ke Ciamis kersa. Saya katakan jangankan ke Ciamis. Ke Cipait gimana. Langsung ini yang datang, dia bertanya kira-kira budget yang harus kami siapkan berapa. Jangan tanya budget tentang kiai mah, si ngerti we. Karena saya bukan penyanyi dangdut, saya bukan dalang, jadi tong tanya nu karari itu. Kak kiai mah, entong nanya nu karari itu, si ngerti. Sampai di mana begitu? Yang kedua Bapak Ibu, kunci bahagia yang harus engkau miliki kalau ingin bahagia dunia akhirat, miliki misbahun mudiun. Misbah itu lampu, mudiun itu terang. Lampu itu bermakna ilmu. Ilmu itu yang menerangi hidup. Dan ketika kita diamanahi ilmu oleh Allah, berikan penerangan, berikan kemanfaatan. Orang yang punya ilmu dibanding orang yang tidak punya ilmu jauh berbeda. Yang punya ilmu dijamin akan bahagia hidupnya, diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kita terus jangan berhenti menggali, menambah wawasan, tingkatkan pemahaman, pengetahuan, karena dengan ilmu kita akan jelas meniti kehidupan. Dan kita rasakan itu. Semakin berilmu, semakin dibutuhkan. Apalagi kalau ilmunya manfaat. Dalam satu hadis ditegaskan, investasi yang berharga bagi seorang muslim ketika sudah meninggal dunianya, salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu nu manfaat. Jadi waktu hidup kita punya ilmu, tolong ilmu atau apapun Allah berikan kepada kita berupa pengetahuan, berikan kemanfaatan buat orang lain. Dan ini yang akan menenteramkan hati dan membahagiakan kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu, miliki markabun syari'un. Miliki kendaraan yang cepat. Yang dimaksud kendaraan yang cepat itu adalah pandai-pandai silaturahmi. Man ahabba ayabsutolahu pirrejeki wa yunsa'alahu pi asarihi palyasil rohimah. Siapa yang ingin umurnya barokah, siapa yang ingin rezekinya melimpah, banyak-banyak silaturahmi. Sesuai dengan kodrat kefitrahan kita, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Dan kita dituntut untuk saling bergantung. Artinya orang yang paham, apalagi seorang pribadi muslim, di dalam meniti kehidupan harus pandai membuat jaringan, pinter berinteraksi, bersosialisasi, bermasyarakat. Semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, semakin besar peluang untuk menggapai bahagia. Beda dengan orang yang eksklusif, tidak mau kenal dengan orang lain, dia merasa mampu mengatasi persoalannya sendiri. Kalau orang tidak mau berinteraksi, itu hidupnya sangat mudah terkena penyakit. Beda dengan yang bergaul, bergaul mah bahagia, bisa sharing kalau ada masalah, bisa berbagi, bisa menolong. Ini yang diminta Allah. Dan itu akan membuat orang tersebut bahagia. Saling tolong menolong.
saling memberi, saling menerima. Dan inilah kunci bahagia yang dimaksud Nabi. Tidak boleh hidup sendiri, arogan, dia merasa mampu mengatasi segalanya sendiri. Ingat Bapak Ibu, lamun orang maut, orang teh butuh batur. Tidak ada mayit meninggal mandi sorangan, pakai kain kafan sorangan, kucul-kucul ke makam sorangan. Kalau pakai ambulan atau ya pakai ambulan nyetir sorangan. Kebayang teh lamun aya mayit nyetir ambulan sorangan. Kita perlu orang lain, perlu didoakan orang. Dan ini yang harus kita renungkan. Hidup harus bergaul. 1000 kawan masih terasa kurang. 1 musuh terlampau banyak. Itu peribahasa yang ada di negeri ini. Secara psikologis ternyata benar. Hiji musuh mah heureun dunia teh. Arek lempang ke kanan bisi didinya, ke kiri bisi didinya. Tungtung nas ka mana-mana. Tapi kalau banyak kawan, luas dunia ini luas. Kalau banyak kawan luas, dan itu kunci bahagia. Saya dalam kapasitas sebagai mubalik yang berceramah dari berbagai segmen, mulai dari rakyat jelata, gigir laut, Kalewung, Kagunung, sampai pusatnya di Gedong Sate. Beberapa kali ceramah di Kemenhan Jakarta. Alhamdulillah banyak saudara. Bikin SIM, tinggal telepon komandan. Siap Ustadz, kami kirim petugas. Tapi mayar gitu. Tapi paling tidak dipermudah. Karena dimaklum Ustadznya udar-ider. Itu enaknya jadi ustadz. Tapi bukan ustadznya. Siapapun kita, kalau pintar bergaul, banyak kawan, banyak saudara, selain pintu rezeki terbuka, maka usia kita juga akan barokah. Dan inilah yang membuat kita bahagia. Dan yang keempat, ini yang paling berat ini. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, miliki zaujatun solihatun. Miliki istri yang soleha. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini sudah mencapai derajat istri soleha. Tapi tidak cukup amin. Kudu dibuktikan. Pan ari orang ngaji teh baheula uman amin, uman amin. Kelakuan teu rubah-rubah. Yeuh Bapak Ibunya, kalau Bapak ingin bahagia, usahakan, arahkan, doakan istri Bapak jadi istri soleha. Karena tanggung jawab suami itu teh. Ibu kalau ingin bahagia, doakan, ingatkan suami supaya jadi suami yang soleh. Pasti bahagia. Upami Bapak gaduh istri gelis, teras soleha. Ditinggalkan sabulan keluar kota, regreg, tenang. Istri cantik, soleha, ditinggalkan sabulan, aman. Karena soleha. Nu gelis soleha, ditinggalkan sabulan, aman. Komo nu goreng soleha, leuwih aman. Sampai di mana betul? Nu gelis soleha ge aman. Komo nu goreng so leuwih aman. Pak RT ge moal nyemah. Seperti apa potret istri soleha itu? Yang merasa dirinya perempuan, tolong disimak nih. Istri soleha itu ija najorta ilaiha sarotka. Setiap dipandang oleh suami menyenangkan. Coba ibu sekali-kali dekat suami. Suami seri atau manyuntok. Lamun seri berarti ibu soleha. Lamun manyun encan soleha. Setiap dipandang suami menyenangkan. Artinya istri soleha itu punya 5 kecantikan. Cantik wajah, pinter dandan. Jadi ibu kudu pinter dandan. Cuma kalau berdandan itu sesuaikan dengan umur. Jangan umur 70 tahun bikin alis Krisdayanti.
bulu mata Syahrini, pipi ditampiling ku pipa, cek salaki ya topeng monyet timan. Tong leuwih teuing ibu. Jangan ibu tidur pakai bulu mata nu kieu. Lieur salaki ningali. Yang penting bersih dan harum. Minimal ibu kalau mau tidur, istri soleha itu sisir rambut ke belakang. Jangan pernah ke depan. Sisir bu ukatukan. Pakai bedak tipis, pakai lipstik tipis, bila perlu pakai baju ipis. Kalau tidak punya baju tipis, yang aman pakai legging. Istri saya juga punya legging. Dan saya yang memerintahkan. Neng, meser legging neng. Kata istri saya, kenapa Kang? Daripada akang ningali legging batur. Langsung dia nantang, akang ingin warna apa? Saya jawab, cari saja corak trio macan neng. Langsung istri saya beli di pasar baru corak trio macan. Pulang ceramah dari Sumedang, setengah 2 malam istri saya buka pintu, sudah pakai legging. Yang tadinya leles jeung tunduh, ningali pamajikan pakai legging jadi bonta. Tapi saya tidak nyenyak tidur. Karena asa tidur jeung mau. Saya bilang ke istri saya, Neng ganti deh ya, tonu kieu. Hese peureum ieu mah. Jadi ibu yang sudah punya suami, tolong besok beli legging. Legging khusus keur tidur. Tapi yang boleh pakai legging yang usianya 70 tahun ke bawah. Yang 70 tahun ke atas saya tidak sarankan. Kenapa? Tetega ningalina. Cek salakina, ya dorok-dok di mana? Kabayang tuh, nini di legging kabayang tuh, uprat apret para ruguh. Sampai di mana bete? Pinter dandan, lain legging, pinter dandan. Bagaimana dengan suami yang soleh? Sama. Suami yang soleh juga harus dandan, membuat istrinya bangga. Kalau jalan kemana-mana dengan suami yang pinter dandan. Nabi juga pesolek. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesolek, senang dandan, senang rapi, senang harum. Buktinya ada satu riwayat, Nabi punya kebiasaan memancing syahwat istrinya untuk mengusapkan dadanya dengan minyak wangi. Ya Humairah ta'ali. Jadi Nabi kalau manggil istri Siti Aisyah itu Humairah. Kenapa Humairah? Karena istri Nabi yang namanya Siti Aisyah itu berkulit putih, kalau malu memerah dan menambah kecantikannya. Humairah. Dan Siti Aisyah kalau dipanggil Humairah tersanjung. Jadi bapak kalau manggil istri harus yang menyanjung, entong moyokan. Urang mah pamajikan awak gede nut, tarang maju nong, kulit poek deung. Entong gitu, harus yang menyanjung. Tapi jika tidak perlu bapak manggil istri Humairah, tidak perlu. Tingali heula warna kulit pamajikan, tingali heula. Kalau istri bapak kulitnya putih, bolehlah Humairah. Iya mah pamajikan hidung dipanggil Humairah, teu nyambung. Pamajikan hidung mah bukan Humairah, Huma geuneup. Ya Humairah, ta'ali ka dieu pangmalurkeun akang ye. Make minyak wangi. Tuh, Siti Aisyah memegang dada Nabi yang berbulu. Jadi terangsang. Itu strategi Nabi memancing syahwat istrinya. Ari urang mah salaki ayeuna, mah pangbalurkeun PPO ye. Balasem. Bujeng-bujeng pamajikan terangsang nu aya teh lieur. Lieur jangar. Piraku tidur maka digosok make balsem. Minyak wangi lain balsem.
Aya nu kitu di dia. Sama lelaki juga dandan. Saya pulang ceramah malam jam berapapun mandi saya. Kebetulan di rumah pakai shower. Jadi airnya tuh enak. Daldrup, produk Belanda. Kajian rada mahal seetik tapi kemampuannya lama. Kudu cerdas lah mau naon-naon teh. Lanjut. Sisir saya. Pamajikan kereke nyisir ya abdi mah. Bisi hudang. Cuma kalau ustadz mah tidur tidak pakai piyama. Cukup di sarung. Saya mengkaji dan mendalami mengapa ajengan dan kiai dari zaman dulu kalau tidur pakai sarung. Ternyata kalau lelaki tidur pakai sarung itu gerakannya efektif. Gitu. Makanan tong kaget, lamun kiai anakna loba wae. Kau mau baheula mah sarungna tadi jahit, melenge we terus. Segedeng-segedeng atahiyatul mubarakatus salawatut. Sampai di mana bete? Istri solehah itu kalau dipandang menyenangkan, cantik, pinter dandan, cantik tutur kata, cantik akhlak, cantik kepribadian, dan cantik body. Lelaki siapapun termasuk saya suka dengan yang seksi. Seksi tidak identik dengan begang. Kernaun begang bari jeng diopname. Yang disebut seksi itu proporsional. Walaupun besar tapi membentuk. Kalau artis, contoh artis itu denada. Gitu. Iya kan hari ngarana ustadz yang tong maca kitab wae. Kudu mengikuti perkembangan. Itu denada badannya besar, tapi ngebentuk. Tak eta nu alus teh. Jadi ibu kalau punya badan relatif besar, jangan berkecil hati untuk tidak mencapai derajat seksi. Punya kesempatan, olahraga bu. Yang penting ukuran seksi itu antara depan dan belakang berbeda. Gitu. Jangan depan maju, belakang maju. Lewat depan suami lampu parem. Cek salaki mama mana harapna. Kudu olahraga. Saya juga punya istri, maaf ini. Ada keturunan beteungna rada maju. Saya sudah komplain, neng beteung neng. Saya beli alat olahraga. Da suami yang baik tidak cuma tutah-titah olahraga henteu. Belikan alatna, belikan di modalan. Setel video pada asar. Hup. Hampir setahun kikituan teh. Alhamdulillah terubah-rubah. Kumaha arek rubahna. Beres olahraga Indomie deui. Tapi sebagai suami yang soleh, nampi. Yang penting neng sehat jeung hirup geus we. Arek beteung maju seutik mah keun asal tong offset we. Sampai di mana bete? Kalau dipandang menyenangkan, begitupun suami harus menyenangkan. Jangan membuat istri tidak pede kalau jalan dengan bapak. Apalagi keundangan, dandan, nyisir. Bila perlu, gunting rambut dengan gaya yang update. Dandan, jangan terhalang oleh usia. Saya juga kalau di rumah tidak pakai kopea. Nyauh tuh. Piraku tidur di kopea. Sumuhun. Saya datang ke tukang cukur, tolong buat rambut saya seperti anak muda. Gitu kudu jadi si pamajikan teh bangga lempang jeung urang teh. Jangan memalukan. Seorang suami kudu pinter dandan. Ngaca heula keluar teh. Tongerakeun pamajikan. Kalau ke undangan bapak tidak bisa dandan, pamajikan jadi era. Tungtungna ngabohong. Bapak dipayun, mamar kecai heula tuh.
Salakina titati heula pamajikana api-api kecai heula. Kenapa tidak mau bareng? Ngerakeun, kudu pinter dandan Pak, punten. Lanjut. Yang kedua, istri soleha. Ija amartaha atau atka. Kalau diperintah suami, sepanjang perintah suami tidak melanggar syariat, wajib taat. Tapi suami yang soleh tidak pandai tutah-titah ke pamajikan. Istri itu bukan pembantu, istri itu mitra. Dan orang yang paling capek dan paling berat melakukan tugas di rumah adalah istri. Jadi bapak singnya ke pamajikan. Setuju Bu? Entong tutah-titah ke pamajikan. Lain pembantu pamajikan teh. Sekedung-sekedung, ma. Sekedung-sekedung, ma. Cai harapan irung, ma. Pasakratul maut, ma. Tong tutah-titah. Singnya ringankan beban istrimu, kata Nabi. Seorang jenderal, rajanya jenderal. Seorang presiden, rajanya presiden. Raja di raja, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kancingnya copot, jahit sendiri. Terompahnya sobek, jahit sendiri. Padahal Nabi pamajikana leuwih ti hiji. Tapi itu dititah-titah. Kunaon orang pamajikan hiji dititahan wae. Sumuhun. Nabi kalau bertemu dengan Siti Aisyah dicium. Nyaah. Dan itu yang saya amalkan. Saya kalau mau ceramah nyium dulu. Neng akang ini berangkat deh neng. Mau ceramah di Disparbud Provinsi Jabar. Mangga Kang. Cekuk cium. Pulang ceramah nyium deh. Cekuk. Oh saya mau urusan percekukan paling jago. Jadi bapak kalau mau mencium istri waktu hidup. Dia akan bahagia. Dia akan merasa terhargai dan pahalanya besar. Tapi jurik masuk ngahalangan, entong, hoream, tak itu jurik kita teh. Urang mah keur bobogohan bawaan teh, bawaan ye. Belain pengalaman. Bawaan teh hayang nyekeleungeun, hayang gabreuk kan gitu. Jurik eta teh. Sudah halal. Boro-boro yang nyekeleungeun, dicekal leungeun ku pamajikan. Juri kita teh. Semohon. Jadi bapak singnya ke pamajikannya. Karena Nabi paling tidak suka dengan lelaki yang galak ke pamajikan. Lelaki yang paling dilaknat Allah, lelaki nu galak ke pamajikan. Singnya nyaah lain bogoh, nyaah mah make hate lahir batin. Dan itu yang saya lakukan kepada istri saya. Nyaah. Lamun geus nyaah berat ngagangguna. Padahal saya berpeluang untuk mencari yang lain. Tapi karena nyaah dan sunnah Nabi, kebolehan suami punya istri lebih dari satu harus menunggu istri pertamanya maut heula. Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak nyandung. Siti Khadijah meninggal, baru nyandung. Jadi lamun bapak hayang nyandung, antosan pamajikan kahiji maut heula. Bagaimana Ustadz kalau istri pertama hirup wae? Kereyeh. Saya juga sekarang kerengereyeh. Lain tahayang. Karena sudah fitrah. Juyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Itu sudah ditanamkan kecenderungan untuk memiliki lebih dari satu. Geus ditanamkeun ngan aya ilmuna. Antosan heula pamajikan kahiji maot heula. Lamun hirup terusnya keureuy. Maka Nabi keur ngareuyeuh. Padahal peluang besar. Peluang besar yang datang ke rumah konsultasi agama
banyak jahe-jahe. Janda herang. Usianya yang paling tua 44 tahun. Datang ke rumah. Kasusnya sama. Ujung-ujungnya, Ustaz tolong doakan saya. Saya sudah 12 tahun menjanda Ustaz. Saya ingin punya suami yang siap jadi imam dunia akhirat buat saya. Jero hate aing eta teh aing. Jero hate aing di jero hate mah teu kadenge. Lanjut. Nu katilu ngaragancang. Neng-neng mah ngeuna serius. Saya mah kudu mikir ya teh. Ija gipta anha hafijotka fi maliha. Istri soleha itu kalau dapat rezeki dari suami selalu pandai bersyukur, pinter memanage. Berapapun uang yang diberikan suami, ibu sebagai istri harus pakai wajah yang manis. Alhamdulillah, tatap wajah suami. Nuhun akang, nuhun. 3 kali nuhuna, nuhun. Nanti pulang dari sini latihan di depan cermin, nuhun. Jangan banyak pidato pamajikan mah. Diberi duit pidato, piraku sakieu. Zaman ayeuna mahikeun naon? Ya lelaki model naon? Waduh itu doraka. Ibu mah tugasna alhamdulillah. Nuhun akang nuhun. Sabulan 3 juta nuhun nuhun nuhun. 5 tahun terubah-rubah 3 juta kene ngegerem setik nuhun nuhun. Tapi suami yang soleh tetap ikhtiar, berusaha untuk menambah karena kebutuhan rumah tangga juga disesuaikan dengan kemajuan. Jadi ibu tidak boleh tidak menghargai perjuangan suami. Nanti kalau ibu banyak menekan suami, lalu suami punya keterbatasan dan pada akhirnya dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan itu akibatnya fatal dunia dan akhirat. Kita lihat sekarang ada Allah mempertontonkan anak pegawai pajak tertangkap, kasusnya diungkap. Oh, bapaknya begini. Kemudian anak kolonel AKBP polisi di Sumatera Utara terungkap. Oh, ternyata bisnisnya begini. Tuh, kullu jasadin nabatas sukhtin pannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan menjadi panas akibatnya. Tebarokah. Di sini peran istri begitu amat penting. Tolong ibu kerjasama dengan suami. Kalau dapat berapapun dari suami, katakan nuhun akang nuhun. Nanti kalau makan sesuaikan dengan kemampuan. 3 juta dipotong listrik, potong PDAM, potong segala rupa, jajan ongkos budak. Salaki dahar beres sangusing mentung perlukan kerupuk banjur kecap. Ya 3 juta. Hayang jeung endok akang teh meuli endok di warung 2, kocok sing lembut neangan katel nu gede oyak-oyak. Dugikeun ipis, garing, gunting 30 lembar keur sabulaneun. Beri nasi yang mentung tenden endok selembar. Lamun endok ngarateu hiber colok ku cengek, banjur ku kecap. Ya Kang, 3 juta jeung endok nupang ipis-ipisna sealam dunia. Cek salaki, mah ya teh endok apa kerupuk? Rupana rupa kerupuk Kang, tapi rasa-rasa endok. Bari init ibu teh, nyarios dina hate, akan. Jadi jangan banyak komentar lah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan yang sederhana ini membuat kita lebih bisa mencapai bahagia dunia dan akhirat. Semoga jajaran dinas pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jabar senantiasa mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Tengku Maulana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya acaranya apa ya, lagi Ki? Ini sebetulnya ini Pak Kiai itu idola si Aki. Oh gitu. Iya idola sampai-sampai si Aki meniru suara-suara Pak Kiai. Sangat idola sekali sama Pak Kiai Tengku itu. Jadi hasilnya begini Bunda. Jadi tadi kan yang aman itu istri yang saleha dan istri yang goreng patut. Kenapa goreng patut aman? Tesian direbut batur. Ya. Jangan begitu Iya. Ki. Gitu Bunda. Nah sekarang Bunda ini nih. Ya. Ini ada sajian musik ya. Angklung nih dari UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Ini yang disepuhi oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Iya. Beserta Bapak Kepala UPT-nya ya. Dan dipimpin oleh Bapak Dadang Hendra. Ini dari Rumah Angklung Pandawa ya. Silakan. Ya, buat aplaus dulu. Tepuk tangan yang meriah untuk Rumah Angklung. Rumah Angklung. Dan akan membawakan sebuah lagu apa nih? Kusadari. Kusadari. Iya, selamat menyaksikan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu akan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut
segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga berada di surga. Tahu kapan tiba ajalku, dan aku mengucap kata taubat padamu. Ampuni aku, kapan tiba ajalku. Izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Oke, aduh Neng Ela ya, Teh Ela. Oke Bunda. Iya, Iya, Aki. gimana nih? Ini di rumah angklung ya. Rumah angklung yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, acara selanjutnya Aki Iya. ada apa nih? Selanjutnya Bapak Ibu ada ramah tamah sambil nanti menyaksikan lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita dari Rumah Angklung. Iya. Dipersilakan kepada hadirin tamu undangan pintu yang sebelah kiri kami untuk menuju ke tempat yang ada di luar atau ada tenda di depan lobi teater tertutup ini untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh panitia, dan dilanjutkan untuk VVIP bisa lanjut menuju ke lobi. Dipersilakan untuk memasuki lobi teater tertutup Taman Budaya, dan kepada hadirin tamu undangan sekali lagi bisa menuju ke pintu samping sebelah kiri menuju tenda yang berada di depan lobi atau depan gedung teater tertutup ini, sambil kita nanti dihibur oleh teman-teman kita dari Rumah Angklung. Angklung Pandawa Pimpinan, ya, yang dipimpin oleh Bapak Dadang Hendra. Dadang ya, Hendra yang di bawah disesepui. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Iya. Hadirin kita saksikan bersama beberapa lagu pada pagi ini. Disilakan. Oke, terima kasih Bunda. Oke. Ya.
Oke, kita berlanjut. Ada jilbab putih ya. Oke, Dela. Yuk. Oke, tadi jilbab putih ya,
Bu Neng Teh Ela. Oke, sekarang apa nih Teh Ela? Masih ada lagu apa nih? Masih ada. Jadulnya coba. Kusadari. Kusadari. Oke, mau sama Bunda, Kusadari. Sini Bunda. Sama barengan sama Tela, oke? Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya barusan satu buah lagu, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara Halal Bihalal. Halal Bihalal. Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat 2023. 2023. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tahun depan. Ya, tahun 2024 ya. Iya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan lagi atau mendengarkan lagi beberapa lagu yang akan dilantunkan oleh Teh Ela dari Rumah Angklung. Terima kasih Bunda. Ya, sambil menikmati santap siang ya. Hidangan, ya santap siang. Santap siang yang terlalu cepat. Oke, lagu-lagu yang kami bawakan berikutnya untuk Anda semua. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka bintang, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Usia kembali padamu. Sadari akhirnya kau tiada duanya, aku memohon beraneka bintang, tempat berlindung